Yo me la tiro. Iván, ¿Y por qué no? venga, vámonos, que vas ciego. ¿Qué pasa? Que no le vamos a hacer ningún daño. Halo cuy, balik lagi nih sama gue di Film Bang. Film ini menceritakan kisah seorang artis terkenal yang tewas secara misterius. Namun ketika mayatnya diotopsi ya, dan dibawa ke ruang mayat, artis ini tuh harus menerima perlakuan yang tidak layak dari petugas di sana. Seperti apa sih kisah lengkapnya? Langsung aja yuk, kita tonton bareng-bareng cuy. Intro. Cerita kali ini kita mulai di kamar mayat. Seorang artis terkenal bernama Anna Fritz ditemukan tewas misterius di kamar mandi saat ia berpesta dengan teman-temannya cuy. Anna Fritz seorang artis yang sangat cantik dan sangat terkenal, sehingga membuat si penjaga mayat nih tergoda untuk memfoto Anna dan pamerin ke teman-temannya. Cuy, gue lagi sama Anna Fritz nih. Gitulah ya kurang lebih. Singkat cerita teman-temannya langsung datang nih ke rumah sakit dan nyamperin temennya si penjaga mayat ini. Dua temannya ini bernama Ivan sama Hafi. Sedangkan si penjaga mayatnya bernama Pau. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué dices? Tentu kedatangan Ivan dan Hafi, mereka mau melakukan penelitian lebih lanjut tentang Anna Fritz. Kurang cuy kalau cuma foto, kata Ivan. A ver, ellos no. Karena dipaksa, Pau mengajak Ivan dan Hafi masuk ke kamar mayat dan melihat Anna secara langsung. Si alguien nos ve, caminad con naturalidad. Diré que os habéis perdido y que os estoy llevando a la salida. No, Iván, que me estoy jugando el curro, tío. Vale, joder. Ya namanya kamar mayat ya, Anna Fritz bergabung dengan mayat-mayat lainnya. Ivan dan Hafi udah gak sabar melihat Anna secara langsung. Tapi sama Pau, mereka sempet-sempetnya gitu di prank ya kan? Nah barulah si Pau memperlihatkan mayat artis terkenal yaitu Anna Fritz. Udah jadi mayat aja, cantik banget ya si Anna ini cuy. Tapi bagi Ivan, mukanya aja nih gak cukup. Dia tarik cuy seluruh kainnya, sampailah terlihat dua buah mercusuar empuk miliknya Anna, dan juga lembah kenikmatan miliknya Anna Fritz Ella España ini. se follaría a Anna Fritz. Mereka bertiga langsung tegang banget cuy. Apalagi pas tahu kalau Anna baru meninggal. Membuat Ivan dengan tanpa dosa nih, dia ingin bercocok tanam sama Anna. Akhirnya Pau dan Hafi menunggu di sebuah ruangan, sedangkan Ivan melakukan tindakan pengencerutan bersama mayat si Anna Fritz ini. Setelah menunggu seharian, Ivan pun selesai nih dengan Anna. Dia pun memberikan testimoni kalau rasanya mantap. Te la tienes que follar, tío. No sabes lo que te viene. Bintang 5 cuy. Kalian harus nyoba, kata si Ivan ya. Pau pun jadi tertantang, dia pun langsung meraba-raba seluruh badan mayatnya si Anna ini cuy. Dari ujung kaki sampai ujung kepala dia rasain semuanya. Sampailah dia celupin tuh. Tapi pas lagi digenjot, tiba-tiba Anna kembali bangun. Nah loh. Pau langsung kaget dan teman-temannya pun langsung nyamperin. Di sini mereka bertiga takut kalau Anna bakal ngelaporin tindakan mereka ke pihak kepolisian gitu cuy. Tapi berbeda sama Hafi, justru dia ngambil air putih dan dia kasih ke Anna. Selain itu, Hafi juga kembali memberikan kain bagi Anna yang merasakan kedinginan. Respect lah buat Bang Hafi. Está viva. Abierta los ojos. ¿Pero qué coño dices, Pau? Nah lagi enak-enak berdebat, datanglah petugas lain yang membawa mayat baru ke sana cuy. Mereka pun ngumpet. Ternyata seluruh badannya Anna ini lumpuh. Dia cuma bisa bernafas tapi dia tidak bisa bergerak. Nah, jadi bisa disimpulkan ya, kalau sebenarnya Anna ini tidak meninggal. Tapi, dia hanya dibius sama teman-temannya. Ya, mungkin temannya iri sama dia, karena dia kan artis terkenal gitu ya. Lalu dibuatlah cerita kalau dia tewas. Hal ini diperkuat karena di seluruh badan Anna tidak ada bekas luka cuy. Semua masih mulus, halus, dan kinclong. Di awal film juga Pau bercerita kalau Anna baru beberapa jam ada di sini, yang berarti obat biusnya Anna sudah mulai habis. Gitu cuy. Tapi kalau menurut kalian gimana nih? Tulis teori-teori kalian di kolom komentar ya. Nah setelah petugas pergi, Hafi dan Ivan berdebat panjang. Hafi ingin membantu Anna, kasihan cuy. Bahkan Anna pun sampai memohon sama Ivan, udahlah gue bakal tutup mulut, yang penting selamatin dulu gue nih. Tuh kan kasihan banget cuy. Tapi Ivan gak peduli. Dia begitu takut. Pengencerotan yang dilakukan bakal dilaporin ke polisi. Hafi yang berusaha keluar dari kamar mayat malah digeprak sama Ivan. Mereka pun baku hantam. Bahkan Hafi harus terlempar ke lantai. Dan kepalanya berdarah cuy.
Karena ini Hafi pun pingsan. Tuh kan, Ivan sih. Akhirnya Pau dan Ivan menyingkirkan Hafi. Karena sebentar lagi ada petugas yang akan patroli rutin. Hafi dan Ana dipindahin ke ruangan lain. Mereka pun masih sempat berbincang-bincang. Hafi pun berjanji akan menyelamatkan Ana dari sini, cuy. Singkat cerita, petugas lain pun datang. Mukanya Pau basah kuyup, panik banget. Nah, ternyata petugas ini juga penasaran dengan Anna Fritz, artis papan atas yang tewas misterius, cuy. Tapi Pau bisa menenangkan petugas ini dan mengajaknya keluar. Di sisi lain, Ana sempat berteriak untuk minta tolong, tapi dicegah lah sama Ivan. Hafi pun menyerang Ivan dan mengakibatkan Hafi harus tewas. Nah, setelah Hafi meninggal, baru deh Ivan menyesal dan meminta maaf. Begitu juga dengan Pau yang gak habis pikir karena kelakuan konyol mereka. Sahabat mereka harus pergi ke akhirat duluan. Goblok banget sih ini, cuy. Di saat dua laki-laki goblok ini lagi nangis ya, Ana sudah mulai pulih. Dia pun mengambil HP-nya Hafi untuk nelpon bapaknya, ngasih tahu kalau dia ini masih hidup. Tapi tiba-tiba Ivan datang dan mengambil HP-nya Hafi. Ana pun dibawa kembali ke ruang mayat dan akan diikat supaya nggak berisik. Semua ini ya akal-akalannya Ivan, cuy. Tapi pas digotong, HP-nya Hafi kembali berbunyi. Bapaknya Ana kembali nelpon. Ivan pun bilang kalau tadi tuh cuma salah sambung aja, cuy. Selanjutnya, Ivan dan Pau bagi tugas. Ivan akan pergi keluar buat ngambil tong sampah, serta Pau ditugaskan mengikat Ana supaya nggak kabur. Di sini Ana kembali memohon pada Pau supaya dibebaskan. Lagi-lagi Ana berjanji tidak akan lapor polisi kalau Pau dan Ivan sudah mengenjot dirinya, cuy. Tapi Pau tidak peduli apapun perkataan Ana. Sampai akhirnya Ana mengadu domba Pau dan Ivan. Ana cerita kalau Ivan lah yang membunuh Hafi. Ivan mencekik Hafi hingga napas terakhir. Nah loh, tapi Pau tetap tidak peduli dan menutup mulutnya Ana. Setelah itu Pau membersihkan darahnya Hafi, sedangkan Ana terus berusaha kabur. Dengan melepaskan semua ikatan di badannya, dia pun sekuat tenaga terus merangkak dan kabur dari mereka berdua, cuy. Ivan pun kembali dengan marah-marah ya, karena melihat Ana udah gak ada di tempat, cuy. Mereka berdua pun berpencar ke sana kemari mencari Anna Fritz. Jadi kondisi tubuh Ana ini belum sepenuhnya sembuh dari obat bius, sehingga Ana harus merangkak sambil dikejar sama abang-abang goblok ini, cuy. Lu bayangin ya, tubuh masih setengah lumpuh gitu ya, merangkak bersembunyi dari orang kayak Ivan. Ana terus merangkak sampai dia naik sebuah lift. Tapi Ivan dateng. Ana pun diseret layaknya sampah dan dilempar ke lantai. Pokoknya Ivan ini, aduh parah banget dah. Ivan sudah bulat ya, dia tuh mau menghabisi Ana juga. Tapi Pau nggak tega, cuy. Akhirnya Ivan meraih tangannya Pau dan mereka pun membekap Ana menggunakan kain sampai napas terakhirnya Ana. Pau nggak bisa berbuat apa-apa, cuy. Sampai akhirnya Ana benar-benar menyusul Hafi. Mereka pun kembali bagi tugas. Pau membereskan kamar mayat, sedangkan Ivan mengurusi Hafi yang mayatnya ditaruh di tempat sampah. Gila, itu sahabatnya sendiri, cuy. Dia bunuh dan mayatnya ditaruh di tempat sampah. Ivan. Setelah Pau membersihkan semuanya, ternyata Ana masih bernafas. Tapi di sini Pau bilang pada Ana untuk tetaplah berpura-pura mati. Ivan pun datang dan mereka pun pulang, melupakan ini semua. Tapi pas di lorong, Ivan menyadari kalau dompetnya ini terjatuh, cuy. Ketinggalan di kamar mayat. Ya mau gak mau mereka pun harus balik lagi ke sana. Dan mereka pun melihat Ana yang sudah bisa berdiri total. Ana sudah normal, cuy. Di sini Ivan menuduh Pau berkhianat dan bekerja sama dengan Ana. Ivan pun mencekik Pau seperti yang ia lakukan pada Hafi, cuy. Tapi tiba-tiba Ana datang dan menusuk Ivan menggunakan gunting. Darah Ivan pun mengucur dan ia pun pergi menyusul Hafi. Setelah Ivan pergi, si Pau juga nyusul. Dia juga ditusuk sama Ana. Lengkap tuh ya, jadinya ada Hafi, Ivan, sama Pau. Yang terakhir si Ana, cuy, ikut-ikutan juga menghabisi hidupnya sendiri. Akhirnya Anna Fritz benar-benar mati, cuy. Gue gak kebayang ya pas di akhirat nih ya. Ada Hafi, ada Ivan, sama Pau. Mereka bertiga saling salah-salahan, cuy. Kacau ya. Jadi memang intinya si Ana itu belum mati, cuy. Dia tuh cuma dibius lah sama teman-temannya. Jadi pas dia digenjot sama Ivan dan Pau, efek biusnya mulai menghilang. Jadi si Ana nih mulai mendapatkan kembali kesadarannya. Karena memang biasanya kalau ada jenazah itu tuh biasanya tuh dibiarin dulu, cuy. Beberapa jam dulu sampai waktu tertentu. Lalu dokter memberikan izin untuk dibawa oleh keluarganya. Gitu ya, cuy.
Tapi luar biasa goblok sekali ya pokoknya pertemanan 3 orang ini. Aduh, ya semoga kalian mendapatkan makna positif lah dari film ini ya. Udahlah, gak usah berbuat aneh-aneh, apalagi ini sama mayat cuy. Mau dia artis kek, cantik kek, pokoknya stay halal brother. Makasih yang udah nonton sampai habis. Kalau kalian suka ya silahkan like dan subscribe ya. Gua cabut dan bye-bye.